Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Masuk ke bagian berikutnya, Arkanul Qiraatis Sahihah. Ini merupakan satu tema yang sangat penting dalam pengenalan terhadap ilmu tajwid maupun ilmu qiraat. Ini fontnya nggak kebaca nih di layar malah. Alhamdulillah, tadi kita telah menyelesaikan pembahasan dari Al-Mabadi'ul Ashrah dalam ilmu tajwid. Bagian berikutnya kita akan berbicara mengenai Arkanul Qiraatis Sahihah. Sebagaimana telah kita bahas bersama, bahwa Al-Qiraatu sunnah muttaba'ah. Yang namanya bacaan Al-Quran itu adalah sunnah mutaba'ah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Iqra'ul Quran kama ulimtum. Bacalah oleh kalian Al-Quran sebagaimana kalian diajarkan. Kenapa kemudian kita mesti mengikuti guru? Kenapa kemudian kita mesti mengikuti cara baca Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kita? Karena tidak setiap lafaz, tidak setiap teks, tidak setiap kata atau huruf yang dianggap, yang diklaim, yang diaku sebagai Al-Quran, itu hukumnya adalah hukum Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang bilang, ini Al-Quran loh, harus ada buktinya. Ini lafaz Al-Quran loh, harus ada buktinya. Ini adalah kalimat Al-Quran loh, harus ada buktinya. Begitu. Jadi kapan sebuah kalimat, sebuah redaksi, sebuah lafaz itu dihukumi sebagai bagian dari Al-Quran? Maka ada rukunnya. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala meringkasnya dalam 3 bait. Beliau mengatakan, Fakullu ma wafaqa wajha nahwi. Ini yang pertama, sesuai dengan kaidah nahwu. Wa kana lirasmi ihtimalan yahwi. Dan yang kedua, sesuai dengan Rasm Utsmani walau ihtimalan. Yang ketiga, wasaha isnadan. Dan sahih sanadnya. Huwal Qur'anu, barulah dia disebut Al-Qur'an. Fakullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wasaha isnadan huwal Qur'anu fahadhihi, maka inilah as-salasatul arkan. 3 rukun qiraat, 3 rukun lafaz Al-Qur'an, 3 rukun Al-Qur'an yang sahih. Wa haitsuma, dan kapan saja, yakhtallu, tidak cacat, ya, asalnya catat, yakhtallu itu tidak terpenuhi, ruknun athbiti, ketika salah satunya tidak terpenuhi, syudzudahu law annahu fis sab'ati, maka dia dinilai sebagai riwayat yang syadz, kalimat yang syadz. Law annahu, walaupun kalimat tersebut fis sab'ati, diriwayatkan oleh imam 7 qiraat. Jadi acuannya bukan orangnya, acuannya lafaznya. Misalnya ada imam bawa lafaz Al-Quran redaksi, tapi lafaznya ini tidak memenuhi rukun, maka berarti dia hukumnya bukan Al-Quran atau syadz. Ada orang, ada imam, bukan termasuk qiraah sab'ah, bukan termasuk qiraah sab'ah, bawa lafaz, lafaznya memenuhi rukun, Quran bukan? Quran. Walaupun bukan imam sab'ah, walaupun bukan imam asyrah, walaupun bukan imam arba'atu asyar, selama yang dibawanya memenuhi, maka dia, kalimat yang dibawanya disebut Al-Quran. Makanya qiraat itu sebetulnya tidak terbatas pada 10 qiraat. Qiraat yang sahih tidak terbatas pada 10. 10 ini bukan batasan. 10 ini jumlah minimum.
jumlah minimum yang telah disepakati para ulama. Artinya di luar 10 ada kemungkinan yang sahih? Ada. Ada kemungkinan yang sahih. Selama apa acuannya? Selama memenuhi 3 rukun ini. Makanya para ulama mulai menyusun qiraat-qiraat yang baru yang belum ditenarkan. Misalnya Syekh Taufik Dhamrah yang menyusun kitab qiraat 4 madhab. Qiraah Abu Hanifah, qiraah Imam Malik, qiraah Imam Syafi'i, dan qiraah Imam Ahmad bin Hanbal. Atau bisa jadi antum nyari tuh dari 50 ulama ahli qiraat yang telah disusun oleh Imam Al-Hudhali dalam Al-Kamil, maka antum bisa mencari tahu, meneliti ulang mana di antara qiraat-qiraat tersebut yang mungkin masih terpenuhi rukun qiraat di dalamnya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang baca bismillahirrahmanirrahim, boleh loh dibaca bismillahirrahmanirrahim karena secara i'rab sah, maka enggak bisa langsung kita bilang boleh kalau konteksnya baca Al-Quran. Masalah i'rab itu masalah nahu saja, tapi Al-Quran tidak cukup dengan nahu. Al-Quran secara qiraat harus ditimbang dengan rosem. Kenapa? Karena rosem itu ijma'. Rosem itu ijma'. Walau ihtimalan. Apa makna ihtimalan? Apa ihtimal? Ihtimal artinya adalah dapat dilihat dan diperkirakan walau dari salah satu sisinya. Punya beberapa kemungkinan ihtimal itu. Ihtimal itu artinya punya beberapa kemungkinan. Misalnya kata Malik. Maka kita membaca Malik panjang. Malik. Padahal secara tulisan dia tidak ada alif. Mim lam kaf. Pertanyaan kita. Apakah bacaan Malik memenuhi rukun qiraat atau tidak? Kenapa? Rasulnya kan gak ada alif. Apa? Kenapa? Ihtimalnya apa? Ihtimalnya apa? Kemungkinan lainnya apa? Iya, kenapa kok antum bisa beranggapan di sana bisa dibaca panjang? Kan hurufnya mim lam kaf, gak ada alifnya. Kenapa antum baca panjang? Malik. Kan bukan cuma sanad doang, harus 3-3-nya terpenuhi. Salah satunya hilang, batal dia syadz. Iya, kenapa? Ihtimalnya itu di mana gitu? Ihtimalnya itu di mana? Ya ihtimalnya itu apa gitu? Ihtimalnya apa? Ihtimalnya mad di mana? Ihtimalnya ada mad di ma. Kenapa bisa berpikir seperti itu? So, menurut bahasa berarti lughah awal itu. Rukun pertama berarti. Dalilnya apa gitu bisa menganggap di sana ada ihtimal alif? Itu maksudnya. Kenapa bisa beranggapan di sana ada alif padahal nggak ada alif? Ya ihtimalnya apa gitu? Kemungkinannya apa? Apa dalilnya? Betul, di sana ihtimal ada alif, takdiran. Kita anggap di sana ada alif yang tidak tertulis. Apa dalilnya kita bisa boleh beranggap seperti itu? Iya, kita beranggapan di sana tidak ditulis itu karena meringkas. Kenapa kita bisa berani beranggapan di sana ada alif gitu maksudnya? Kok berani-beraninya bilang di sana kayaknya ada alif? Apa dalilnya? Dalilnya adalah karena di antara kebiasaan orang-orang Arab itu tidak menulis mad untuk meringkas. Ini dalil pertama. Lebih detail kita misalnya bisa contohkan. Buktinya mana bahwa orang-orang Arab biasa kayak gitu? Mana buktinya? Mana buktinya? Buktinya misalnya kata hadza. Orang Arab sepakat bacanya ijma, haknya panjang padahal nggak ada alif.
Begitu, baru kita bisa analogikan. Kalau hadza bisa dibaca panjang dengan anggapan ada alif yang tidak tertulis, maka Malik juga bisa kita baca panjang dengan anggapan ada alif yang tidak tertulis. Gitu jawabannya. Iya, ihtimal ada alif, betul. Tapi kenapa bisa berani-berani bilang begitu? Enggak bisa kita langsung bilang ada alif, ada alif. Harus ada hujah. Hujahnya apa? Misalnya kata hadza, kata dzalika. Ini kan semuanya orang Arab sepakat bacanya panjang. Itu maknanya. Ihtimal itu bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Tapi bukan berarti enggak punya jawaban. Ada jawabannya. Alasan kita mengatakan di sana ihtimal, ada alasannya. Begitu ya. Inilah makna ihtimal. Apa itu? Punya kemungkinan lain. Apa kemungkinannya di antaranya? Kemungkinan di sana ada alif. Kok bisa berani-berani bilang kemungkinan ada alif? Gitu kan? Ada dalil. Apa dalilnya? Orang Arab biasa meringkas huruf mad. Maksudnya apa? Enggak nulis mad padahal suaranya ada madnya. Apa buktinya orang Arab suka meringkas? Kata hadza, kata dzalika, lafadz Allah. Itu orang Arab sepakat semua baca panjang. Padahal enggak ada alifnya. Maka demikian pula kata Malik, kita boleh katakan ada alif yang tidak tertulis. Begitu. Karena di antara kebiasaan orang Arab, kadang menulis huruf mad, kadang tidak menulis huruf mad dalam catatan, tapi di lafadznya ada, di ucapannya ada. Begitu. Maka bacaan Malik sah. Kenapa? Yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ma wafaqa wajhan nahwi. Yang kedua, sahih sanadnya. Sahih sanadnya baca Malik. Dalam hadis juga banyak, begitu kan? Yang ketiga, ketika lihat rosemnya diihtimalkan masuk, ya sudah, terpenuhilah. Berarti kata Malik adalah Al-Quran. Masuk bagian dari qiraah yang sahih. Gitu maksudnya. Ya, jadi para ulama begitu alur berpikirnya. Demikian. Demikian pula nanti kalau misalnya ada bahasa yang fasih dan yang lebih fasih. Misalnya kata sirat, begitu. Kata sirat dengan sirat dan juga dengan zirat. Ini kan masalahnya mana yang paling fasih. Tiga-tiganya fasih ternyata. Soha berarti apa? Wafaqa wajhan nahwi, karena tiga-tiganya fasih. Kemudian tulisannya kan pakai sod. Tulisannya pakai sod di dalam Al-Quran. Maka ihtimal. Ditulis dengan sod itu bisa mengandung kemungkinan bisa dibaca dengan sin. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Arab kadang mengembalikan ke asal secara pelafalan. Asalnya apa? Asalnya sirat pakai sin. Begitu. Dan huruf sod juga bisa dibaca zo atau zai tebal menurut sebagian kabilah. Maka ini secara rasul juga ihtimalan. Begitu ya. Seperti itu maksudnya. Maka di sini alif setelah huruf mim tidak ditulis untuk meringkas. Cara penulisan seperti ini sendiri sudah masyhur di kalangan orang-orang Arab. Apa buktinya? Kata hadza, hadhihi, dzalika dan lain sebagainya yang tidak ditulis alifnya, orang-orang Arab sepakat semuanya dibaca dengan mad. Begitu. Baik. Beliau lalu menegaskan, Al-Imam Al-Jazari dalam syairnya, kapan saja salah satu rukun yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka bacaan Al-Quran itu termasuk bacaan yang syadz, yang tidak boleh diamalkan, baik di dalam maupun di luar salat. Oleh karenanya, misalnya kita temukan dalam Sahihain lafadz-lafadz Al-Quran yang datang di sebagian sahabat. Sahihain, Bukhari Muslim. Antum bisa lihat nanti di bab tafsir. Itu ada lafadz-lafadz yang dari Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Ibnu Abbas. Sahih enggak? Ya namanya Sahih Bukhari Muslim. Sahih. Begitu. Tapi kok enggak masuk dalam qiraah yang sahih? Kok bisa? Riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim enggak termasuk qiraah yang sahih. Apa alasannya? Karena ternyata banyak atau ada beberapa lafal yang nggak bisa masuk rosem. Nggak bisa diihtimalkan pun susah. Kita ambil kemungkinan yang lain pun nggak masuk. Contohnya kalimat apa? Kalimat misalnya, wal-laili idza yaghsha wadz-dzakari wal-untha.
Karena wadzakari wal untha tulisannya begini. Unsa, kelebihannya. Sedangkan mushaf, apa tulisannya mushaf? Wa ma khalaqa al-dzakara wal untha. Enggak mungkin kalimat begini dibaca seperti itu. Begitu. Susah, nyari celahnya susah begitu. Nyari celahnya susah sehingga lafadz wadzakari wal untha tidak boleh diamalkan dalam qiraat. Jadi pelanin sayang, suaranya sayang. Tidak bisa diamalkan dalam qiraat dan tidak termasuk qiraat yang sahih. Begitu. Tapi secara dalil tetap boleh digunakan sebagai dalil karena dia termasuk bagian dari hadis yang sahih. Hukumnya nanti sama seperti hadis qudsi, mirip dengan hadis qudsi. Wahyu Allah tapi bukan Al-Qur'an. Kedudukannya nanti kalimat wadzakari wal untha mirip hadis qudsi. Bukan bagian dari qiraat, tapi tetap diterima sebagai dalil, hadis dia. Begitu. Cuma nggak boleh dipakai tilawah aja. Karena yang kita bahas arkan qiraat itu adalah boleh dipakai tilawah atau tidak. Tapi kalau masalah pendalilan, qiraat yang syadz boleh dijadikan dalil selama dia sahih sanadnya. Qiraat yang syadz boleh dijadikan dalil selama dia sahih sanadnya. Maka wadzakari wal untha boleh kalau sekadar dijadikan dalil. Begitu. Tapi tidak boleh dipakai buat tilawah. Apalagi di dalam salat. Wal-laili idza yaghsha wadzakari wal untha. Itu kalau sengaja bisa batal. Karena memasukkan sesuatu, karena berbicara sesuatu bukan Al-Qur'an. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini contohnya. Contoh yang lain. Kal-ihnil manfush. Kalimat Al-Qur'annya kal-ihn. Ada riwayat kasuf. Nggak bisa dibaca. Ihn nggak bisa dibaca suf. Ihn nggak bisa dibaca suf. Ini bisa suf nggak bisa. Makanya para ulama mengatakan, makna ihn itu suf. Berarti ini tafsir maksudnya. Tapi nggak boleh pakai tilawah. Kenapa? Karena nggak bisa ihtimal pun susah. Diihtimalnya dari mana? Dari sudut pandang mana ini dibaca suf? Nggak bisa. Begitu maksudnya. Maka kalau sudah tidak bisa diihtimalkan, tidak bisa dimungkinkan kemungkinan yang lain, dia jatuhnya qiraat yang syadzah. Qiraat syadzah. Begitu. Begitupun kalau misalnya ada orang yang sekadar mengedepankan masalah i'rabnya doang, nggak bisa. Seperti yang sering dicontohkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang boleh mengatakan boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalah doang sehari-hari kita mau makan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim silahkan. Tapi kalau konteksnya adalah masukin ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim, membaca ayat tilawah itu Bismillahirrahmanirrahim, maka ini tidak bisa. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh tidak kita tilawah pakai basmalah ini? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena walaupun ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sesuai dengan rasam, tapi nggak ada sanadnya dari ahli qiraat. Begitu. Contohnya, ini contoh bacaan yang sesuai rasam, sesuai kaidah bahasa Arab, tapi tidak ada sanad. Ini contohnya. Begitu. Kalau tadi yang riwayat Ibnu Mas'ud itu adalah riwayat yang sahih sanadnya, sesuai kaidah bahasa Arab, tapi nggak masuk rasam, walau ihtimalan dia nggak masuk. Naam, ini contoh yang memenuhi dua rukun ini, tapi satunya enggak. Ya, kalau tadi dua rukun itu adalah sahih sanadnya dan juga kaidah bahasa Arab, kalau ini dua rukun itu kaidah bahasa Arab dan sesuai rasam, ada lagi yang sesuai rasam, sahih sanadnya, tapi enggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Apa itu contohnya? Maka misalnya adalah bahasa yang tidak fasih,
yang tidak pernah digunakan oleh orang-orang Arab. Seperti apa? Seperti riwayat li'ila fi Quraisy. Maka ini diriwayatkan oleh para ulama dari Imam Syu'bah, dari Imam Asim, dan juga dari Imam Hamzah. Sebagian ulama meriwayatkan Imam Hamzah. Apa kalimatnya? Li'ila fi Quraisy. Imam Asim, saking jarangnya mentashil dan mengibdal, sampai li'ila saja diriwayatkan dengan Hamzah tahqiq. Tapi para ulama menolak riwayat ini. Padahal bacaan dari Imam Asim, dari Imam Syu'bah. Kalau misalnya ini sahih, Imam Syu'bah berarti ada dua cara baca, li'ila dan li'ila. Kalau diterima. Tapi nyatanya nggak diterima. Yang diterima cuma yang li'ila saja. Kok bisa? Padahal sama-sama dari Imam Syu'bah. Orangnya sama, yang bawanya sama. Tapi yang satu diterima, yang kedua nggak diterima. Kenapa? Apa alasannya? Karena kalimat li'ila, ya, Hamzah ketemu Hamzah tidak diibdal, itu adalah salah satu cara yang tidak fasih. Bukan cara yang fasih dalam bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena dalam bahasa Arab, apabila ada Hamzah berharokat, bertemu dengan Hamzah sukun, maka otomatis Hamzah sukunnya berubah menjadi mad. Otomatis Hamzah sukunnya berubah menjadi mad. Tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang Arab. Maka kalau misalnya dibaca li'ilafi, ini bukan bahasa yang fasih. Tidak termasuk kategori bahasa yang fasih sehingga ditolak. Tidak wafaqa wajha nahwi. Begitu. Jadi Imam Syu'bah ternyata meriwayatkan dua cara. Yang pertama li'ilafi, yang kedua li'ilafi. Begitu. Cara yang diterima yang mana? Ternyata ya hanya yang ibdal. Kenapa cara yang diterima yang ibdal saja? Karena itu sesuai dengan rukun qiraah sahihah. Sedangkan cara yang tahqiq tidak sesuai dengan rukun qiraah sahihah. Demikian. Dan sebagian tadi disampaikan bahwa khusus lafal-lafal yang sahih riwayatnya tetap boleh diterima sebagai hujjah. Walaupun tidak diterima sebagai qiraah atau tilawah. Enggak boleh dipakai tilawah, tapi boleh dijadikan dalil. Sandaran dalil dan hukum itu masih boleh. Karena yang tidak diterima adalah hukum qiraahnya, bukan lafalnya itu sendiri. Hukum qiraahnya yang enggak diterima. Lafalnya, redaksinya selama sahih diterima. Begitu. Sehingga kedudukannya menjadi serupa dengan hadis qudsi. Disandarkan pada Allah, tapi bukan Al-Quran. Begitu ya. Jadi kalau misalnya antum lihat tafsir-tafsir, kok ngutip riwayat yang syadz? Karena boleh, tidak masalah. Menafsirkan dengan riwayat yang syadz itu tidak masalah. Menafsirkan dengan riwayat yang syadz itu tidak masalah. Begitu. Khair, sampai di sini. Arkanul qiraah sahihah. Apa yang ditanyakan? Paham nggak, Sof? Paham. Jadi ihtimal itu apa, Sof? Apa itu maksudnya? Kemungkinan apa? Kayak gimana contohnya? Kayak gimana tuh hadza tuh contohnya tuh? Kenapa itu maliki? Kenapa dikasih mad? Karena mempermudah apa? Bukan. Kenapa maliki kita baca panjang? Tulisannya panjang enggak? Kenapa bisa kita baca panjang? Tulisannya mim lam kaf ya. Berarti kalau misalnya dibaca aslinya kayak gimana? Bacaan aslinya kayak gimana? Maliki. Terus kenapa kita baca panjang? Karena apa? Yang pertama, karena ada sanadnya yang sahih dari Imam Hafs misalnya. Yang kedua, karena ihtimal. Apa itu ihtimal? Karena ada kemungkinan di sana ada huruf mad, cuma nggak ditulis. Ada huruf mad yang nggak ditulis. Kok bisa-bisanya kita berpikir kayak gitu, ada huruf mad yang nggak ditulis? Karena orang-orang Arab itu sering nulis kalimat, tapi huruf madnya nggak ditulis, padahal suaranya ada. Contohnya apa?
Hadza. Haknya ada matnya enggak? Tulisannya enggak ada ya? Suaranya ada enggak? Dzalika. Setelah zal enggak ada alif, tapi suaranya ada. Orang Arab udah biasa begitu. Itu namanya ihtimal, kemungkinan lain. Jadi kenapa kita Maliki bacanya panjang? Karena ada kemungkinan di situ ada alifnya. Cuma orang Arab nggak nulis. Paham nggak? Oke. Gimana? Cacat. Yakhtal itu cacat. Athbi itu yang telah ditetapkan maksudnya. Kapan saja salah satu rukun yang telah ditetapkannya cacat, nah begitu terjemahan enaknya. Atau bisa athbitinya ke syudzudahu ya. Athbiti syudzudahu lawa anhu fi sab'ati. Maka telah tetaplah kesyadzahannya, bisa begitu, bisa ihtimal, bisa ihtimal dia maknanya, bisa ke sini bisa ke sana, kayak warra bi takririn ju'il, walin hirafu filami warra bi takririn ju'il, walin hirafu filami warra bi takririn ju'il. Khair, ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Arkanul qiraah sahihah, apakah ada yang ditanyakan? Arkan qiraah sahihah. Yahwi, kalau secara bahasa apa ya? Muncul kali ya, secara bahasa. Ihtawa, muhtawayat, mencakup, tercakup, meliputi, berisi, mengandung kemungkinan berarti ya. Bolehlah begitulah. Wa kana lirasmi ihtimalan yahwi, dan secara rosem mengandung beberapa kemungkinan. Nah, begitu mungkin terjemahan enaknya. Dan dilihat dari rosemnya mengandung beberapa kemungkinan. Ada lagi tanyakan? Wa kullu ma wafaqa, dan segala setiap ma apa-apa wafaqa sesuai wajhan nahwi, salah satu wajah nahu. Maksudnya apa salah satu wajah nahu? Maksudnya bisa fasih atau afsah. Enggak mesti afsah terus, fasih pun boleh. Maksudnya wajhan nahu itu bisa fasih bisa afsah. Wa kana lirrasmi, dan dari sudut pandang rasam, ihtimalan yahwi, mengandung beberapa kemungkinan. Kemudian wasoha isnadan, sahih sanadnya. Huwal Qur'anu, maka kalimat itu termasuk bagian dari Al-Qur'an. Fahadhihi salatul arkan, maka inilah 3 rukun qiraah Al-Qur'an yang sahih.
wa haitsuma dan kapan saja, yakhtallu menjadi cacat ruknun, salah satu rukunnya, athbiti syudzudahu. Maka telah bisa ke depan ya, maka telah tetaplah kesyadzahannya. Walaupun datang dari salah satu yang sab'ah. Ini menunjukkan bahwa acuan akhirnya itu bukan orangnya siapa, bukan. Tapi bacaannya kayak gimana. Bukan orangnya siapa. Dan ini juga bantahan buat sebagian orang yang menganggap 7 huruf itu 7 qiraah sab'ah. 7 qiraah sab'ah. Jadi 7 huruf itu, huruf pertama Imam Nafi', huruf kedua Imam Ibnu Katsir. Ini keliru, bukan itu kan. 7 huruf itu yang mencakup 3 rukun ini. Begitu. Dan ini disepakati sejak zaman salaf, sejak abad ketiga, abad keempat itu sudah ada rumusan ini. Rumusan rukun qiraah yang sahih. Begitu. Jadi bukan Ibnu Jazari yang pertama kali melakukannya. Yang pertama kali mengemukakan, bukan Imam Ibnu Jazari. Ibnu Jazari itu hanya merumuskan dengan apa? Merumuskannya pada sebuah bait-bait syair. Adapun orang yang pertama kali merumuskan bukan beliau. Sudah banyak orang lain yang mendahului beliau dalam menetapkan 3 rukun qiraah yang sahih. Begitu. Misalnya siapa? Misalnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari misalnya. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari itu berarti beliau abad ke-4 ya, 300-an Hijriyah. 300-an Hijriyah. Atau misalnya Imam Aqil bin Abi Thalib juga mengemukakan hal yang sama. Imam Abu Amr Ad-Dani dan lain sebagainya. Begitu. Jadi sudah sejak lama. Bahkan sebagian ulama menilai Ibnu Mujahid pun ketika menyusun formasi 7 qiraat itu dari situ juga sama. Bahkan kalau ditarik ke belakang, sebetulnya kalau kita lihat standar keabsahan versi Zaid bin Thabit radhiyallahu an, maka kita akan melihat unsur ini tetap ada. Cuma memang tidak dikemukakan secara belak-belakan. Tapi standarnya memang itu. Karena jelas sekali ketika penyeragaman Sayyidina Utsman itu, maka Rasam Mushaf menjadi standarnya waktu itu. Rasam Mushaf menjadi standar. Kemudian dari sisi kefasihan, kan logo Quraisy. Itulah makna fasih dan afsahnya dari situ. Bahasa Quraisy. Dan sanad jelas. Nggak ada yang sanadnya nggak sahih. Maka sebetulnya kalau misalnya tarik belakang ya berarti ini standarnya Zaid bin Sabit sebetulnya. 3 rukun ini. Cuma dikemukakan nggak secara tertulis. Zaid bin Sabit bilang, Quran yang akan saya terima, yang ini enggak. Cuma secara prakteknya udah dilakukan begitu. Maka ulama setelahnya itu hanya mengikuti saja, menyempurnakan saja usaha tersebut, dan memilah yang benar-benar enggak termasuk itu dikeluarkan. Begitu. Dianggap syadz, dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena lebih baik tidak memasukkan sesuatu yang masih diragukan. Sedangkan ketika dikeluarkan, kan enggak dikeluarkan dari syariat selama dia sahih. Masih aman, cuma masalah hukum qiraatnya saja. Nah, begitu. Jadi lebih baik tidak memasukkan sesuatu yang benar-benar masih ada keraguan di dalamnya. Jadi benar-benar harus yang yakinnya itu 100% gitu, baru dia masuk dalam hukum qiraat. Begitu. Baik. Ada lagi tanyakan? Nah, itu kan pengumpulan lembaran juga sama. Dia waktu zaman Abu Bakar. Waktu zaman Abu Bakar enggak, zaman Abu Bakar belum ada penyeragaman mushaf. Belum ada penyeragaman rasam, afwan. Maka cuma 2 syaratnya. Lughah sama sanad. Bahkan lughah pun enggak jadi acuan. Kenapa? Karena mereka berpendapat siapa saja yang ada hafalan dan ada tulisannya, itu pasti bahasa yang paling fasih, udah jelas. Bahkan bahasa fasih bukan jadi acuan, acuannya dibalik. Apa saja yang diriwayatkan dari para sahabat, itulah bahasa yang fasih. Itu zaman Abu Bakar. Makanya acuannya cuma 1 atau 2. Yang pertama adalah hafalan, yang kedua adalah mushafnya. Bukan rosamnya, bukan.
ada catatannya. Yang punya catatan minimal 2, yang hafal minimal 2. Begitu kalau di zaman Abu Bakar. Karena kebutuhannya bukan untuk menyeragamkan, kebutuhannya hanya untuk mengumpulkan mana yang nasikh, mana yang sudah mansuh. Itu aja. Karena ada sebagian sahabat yang masih hafal ayat-ayat yang sudah dinasikh, udah mansuh. Udah mansuh mereka masih hafal. Seperti misalnya obrolannya Salman gitu kan. Saya dulu kayaknya hafal ayat ini ayat itu deh. Cuma sekarang gimana? Ya masih ada ngeblur gitu sekarang itu. Masih ada bayang-bayang tapi kayak udah gak ada. Ada yang punya catatan gak? Gak ada. Oh berarti mansuh itu. Jadi cara Allah membuat ayat itu benar-benar hilang. Yang pertama adalah dengan membuat lupa dari kalangan para sahabat. Yang kedua bagaimana catatannya? Catatannya dihancurkan oleh Allah. Makanya antum bisa lihat ketika dalam sejarah periwayatan Al-Quran, di mana para sahabat itu kadang-kadang nyimpan mushaf di lemari atau di apa, kok tiba-tiba dimakan rayap. Nyimpan mushaf di apa ya? Di rak-rak, tiba-tiba ada burung masuk ngacak-ngacak gitu. Ada yang tiba-tiba dimakan kambing. Nah, itu adalah cara Allah untuk menegaskan bahwa semua itu sudah mansuh. Sampai satu ayat aja, 3 ayat berarti ya. 1 ayat di Al-Ahzab, 2 ayat di At-Taubah. Begitu. Umar hafal, Zaid hafal, tapi mereka bingung, saya punya catatannya. Ini mansuh gak sebenarnya gitu. Ini mansuh gak sebenarnya? Antum masih hafal? Hafal, baca dalam sholat, baca. Tapi masalahnya gak ada ini mushafnya, siapa? Sampai kemudian tiba seorang Huzaimah ibni Thabit. 1 orang. Harusnya diterima gak harusnya? Harusnya enggak harusnya. Cuma ternyata ini rahasia Allah. Kenapa ada sejarah Huzaimah disebut dengan orang yang memiliki 2 persaksian. Ini luar biasa. Saya pikir skenario Allah itu luar biasa banget nih. Ada kisah dulu gitu kan ya sebelumnya sampai Huzaimah bisa dinilai 2 persaksian. Ini kan ya kalau bukan diatur sama Allah. Luar biasa. Antum bayangin tiba-tiba ternyata kita mikirnya gini mungkin ya. Ya emang kenapa kalau dinilai jadi 2 persaksian gitu kan? Emang kenapa? Ya konsekuensi lainnya kan kalau ada orang ngebunuh dia ngeliat bisa dituduh, bisa ditahan. Tapi ternyata Allah nggak mempersiapkan buat hal receh gitu ya. Nggak mempersiapkan buat hal receh yang kayak gitu bukan. Tapi ada hal yang lebih besar yang Allah persiapkan. Apa itu? Ternyata nanti Huzaimah itu punya lembaran yang tidak dimiliki orang lain. Itu kan skenario luar biasa gitu. Dan ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Dari Allah, beneran dari Allah. Karena kalau bukan dari Allah, nggak mungkin ada skenario seperti itu. Jadi benar Allah persiapkan itu. Luar biasa. Jadi Zaid sama Umar itu sempat saling curhat. Kita tuh hafal ayatnya, cuma kan konsekuensi awal nggak boleh ditulis kalau nggak ada mushafnya katanya gitu kan. Tapi ternyata kemudian datang Huzaimah bin Thabit, subhanallah, dan dimasukkanlah itu. Oh iya ada. Tapi cuma sendirian, oh enggak. Ini nilainya 2. Selesai kan. Itu kan kalau bukan diatur sama Allah kayaknya ya nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Skenario luar biasa. Ya memang yang masyhur At-Taubah. Tapi dalam riwayat yang lain juga Al-Ahzab. Jadi Al-Ahzab 1 ayat, At-Taubah 2 ayat. 3 ayat. Begitu. Riwayatnya saling menguatkan itu. Yang masyhur, yang riwayatnya banyak memang At-Taubah. At-Taubah. Begitu. Itu kalau antum misalnya gabungin ya riwayat-riwayat yang banyak itu, antum bakal kebayang lah gimana dialognya Umar sama Zaid yang kok bisa ya kita hafal tapi nggak ada gitu ya. Saya begitu gitu. Ya antum bayangin kita udah hafal baca setiap hari tapi nggak ada yang punya ternyata. Jadi yang kita baca ini Al-Quran bukan sebenarnya. Mansuh nggak kan gitu kan. Seperti itu. Keheranan Umar dan Zaid itu yang kalau antum baca ceritanya itu. Kan Zaid ketua panitia, Umar yang mendampingi waktu itu ya. Baik. Ada yang tanyakan? Kalau tidak kita lanjutkan. Suratut tilawah, tempo dalam membaca Al-Quran. Ini juga satu tema yang sering dibahas oleh para ulama di muqaddimah ilmu tajwid maupun ilmu qiraat. Fadilatul Syekh Islam Ibnu Nasr al-Azhari dalam syarahnya
dalam syarahnya beliau untuk Qasidah Khaqani mengatakan bahwa minimal ada 4 madhab berkaitan dengan tempo kecepatan membaca Al-Quran. Madhab pertama menyatakan maratibul qiraah terbagi menjadi 3. Yang pertama tartil istilahnya, yang kedua tadwir, yang ketiga hadar. Tartil, tadwir, hadar. Tartil itu lambat dan tenang, mentadaburi maknanya, dan memelihara hukum tajwid. Tadwir membaca dengan tempo sedang, di antara lambat dan cepat. Sedangkan hadar membaca dengan cepat. Cuma beliau nggak sepakat pakai istilah tartil. Tartil itu kalau misalnya dianggap sebagai tempo, nanti rancu maknanya. Karena tartil itu bukan tempo sebetulnya kan, tapi sifat. Nah, nanti kita bahas. Kemudian, madhab kedua meyakini bahwa ada 4. Di atasnya tartil ada tahqiq. Dan ini yang terkenal di Indonesia. Kalau dulu saya waktu belajar tahsin di Bandung, tempo ada 4. Tahqiq, tartil, tadwir, hadr. Terus yang diamalin buat belajar apa? Yang tartil katanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Jadi maknanya kan jadi samar kan? Loh, kalau misalnya warattilil Qur'ana tartila itu hanya untuk tempo tartil, berarti nggak boleh dong tempo tahqiq gitu kan? Berarti nggak boleh dong tempo tadwir, berarti nggak boleh dong tempo hadr. Nah, jadinya rancu maknanya. Begitu. Madhab ketiga meyakini bahwa maratibul qiraah terbagi menjadi 5. Ditambah lagi di bawahnya hadr. Apa di bawahnya hadr? Zamzamah atau hadromah. Zamzamah atau hadromah. Sebagian ulama mengatakan zamzamah atau hadromah itu sebetulnya hadr juga. Cuma suaranya pelan. Kata sebagian orang begitu. Dan kebanyakan ulama menilai membaca Al-Quran dengan zamzamah atau hadromah itu makruh. Terutama apabila saat diperdengarkan pada orang lain. Berarti kalaupun kita mau mengamalkan hadromah, mau mengamalkan zamzamah, boleh hanya bagi diri sendiri saja. Misalnya lagi tilawah sendirian, lagi murojaah sendirian silahkan. Tapi jangan diperdengarkan orang lain karena kebanyakan orang menilai makruh. Begitu. Madhab terakhir, dan ini madhabnya Ibnul Jazari, beliau mengatakan bahwa maratibul qiraah itu ada 3. Yang pertama tahqiq, tadwir dan hadr. Mirip yang pertama, cuma beda bahasa. Enggak pakai tartil, tapi pakainya tahqiq. Kenapa? Karena tartil itu enggak cocok buat dijadikan sebagai istilah tempo. Begitu. At-tartil bukanlah salah satu bagian dari maratibul qiraah, melainkan sifat yang harus melekat pada ketiga tingkatan tadi. Apa sih tartil? Ya tadi itu sudah kita bahas. Maksudnya adalah membaca Al-Quran, pemahaman dan tadabbur sambil menyempurnakan hak dan mustahaknya. Begitu kan? Karena Al-Quran memang diturunkan untuk dibaca, dipahami, ditadabburi dan diamalkan. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan wa yuqra'ul Qur'anu bit tahqiqi ma' hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Al-Quran itu boleh dibaca dengan lambat, namanya tahqiq. Boleh dibaca dengan hadr, itu cepat. Boleh dibaca dengan tadwir, itu sedang. Wa kullun, dan semuanya, yang 3 tadi, muttaba'. Apa muttaba'? Mengikuti, maksudnya gimana sih? Ada contohnya dari Nabi, maksudnya begitu. Muttaba' di sini ada contohnya dari Nabi. Ya sunnah mutaba'ah. Jadi ada contohnya dari Nabi, 3-3-nya ini gak apa-apa. Antum mau baca yang manapun, boleh. Yang penting, kata beliau, husni sautin. Itu yang penting. Bacanya pakai suara yang hasan. Maksudnya apa suara yang hasan? Pelafalan yang baik. Pronunciation yang bagus. Kayak gimana pronunciation yang bagus? Biluhunil Arabi. Pertama pakai dialeknya orang-orang Arab. Nah ini adalah husnus saut. Jadi kalau misalnya ada yang bilang suara bagus itu kayak gimana? Orang zaman sekarang kira-kira kayak gimana suara yang bagus? Merdu, mendayu-dayu, naik turunnya gitu kan. Ibnu Jazari gak bilang begitu. Husni sautin itu biluhunil Arabi. Jadi suara semerdu apapun kalau nggak pakai dialek Arab bukan husnus saut dalam pandangan tajwid dan qiraat. Berikutnya apa? Murottalan. Nah harus murottal. Harus ditartil. Jadi tartil bukan tempo. Jadi mau tahqiq, mau tadwir, mau hadr harus
tartil. Mujawwadan harus bertajwid. Loh, tajwid kan bagian dari tartil. Nah, berarti di sini tartilnya khusus makna tadabbur. Kenapa? Karena tajwidnya ditambahin di situ. Kan tartil katanya tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Maka berarti tartil di sini, murotalan di sini lebih kepada ma'rifatul wukufnya, tadabburnya. Kenapa? Karena tajwidnya ditambahin di sini. Mujawwadan harus bertajwid, menegaskan. Harus bertajwid. Bil Arabi, dengan bahasa Arab yang paling fasih. Begitu. Itulah husnul saut. Jadi apa husnul saut itu? Dengan dialeknya orang-orang Arab, dengan tartil, dengan tajwid, dengan bahasa Arab yang fasih. Itu husnul saut. Jadi kapan orang punya husnul saut ketika baca Al-Quran? Kalau memenuhi 4 poin itu. Bukan kalau iramanya mendayu-dayu. Bukan kalau cengkoknya itu unik. Ya bukan. Bukan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Adapun tartil maka bukan tingkatan, tadi sebagaimana telah disampaikan, ya. Begitu. Terus yang juga penting untuk kita pahami adalah bahwa yang namanya tahqiq, tadwir atau hadr itu bukan titik, bukan titik. Ada sebagian orang menyangka begini. Jadi di sini tahqiq, gitu ya. Di sini tadwir, di sini hadr, terus di sini apa? Di antara itu apa? Bahkan ada sebagian orang yang nanya, Ustaz, bacaan tahqiq itu yang kayak gimana tempoknya? Ya pokoknya kalau lambat itu tahqiq. Kalau cepat itu hadr, di antaranya tadwir. Makanya tahqiq, tadwir, dan hadr itu jangan dimaknai sebagai sebuah titik, tapi sebagai sebuah rentang. Contohnya, kecepatan 1-33 ya katakan itu tahqiq gitu. Misalnya, ini analogi ya, angka itu analogi ya. 34-66 tadwir, 67-100 hadr, kurang lebih begitulah. Nah, semuanya harus tartil. Rentang dari 1-100 itu tartil. Kalau terlalu lambat nanti jadi apa kalau terlalu lambat? Jadi apa? Tamtit. Terlalu jadi tamtit. Apa tamtit? Melar-melar, enggak akan tartil kalau terlalu lambat begitu. Kalau terlalu cepat zam-zam atau hadromah. Nah, begitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Bukan berarti tahqiq titik 1, tadwir titik 1, hadr titik 1, bukan. Maka bisa jadi tahqiq itu dari siapa ke siapa. Coba kalau misalnya ada yang nanya, ya contohnya kalau tahqiq yang termasuk tahqiq misalnya bacanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq segitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahqiq. Kalau yang tadwir misalnya Syekh Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Tadwir. Bacaan sholat paling enak tuh tadwir. Sholat 5 waktu. Ya. Kalau lagi latihan tahqiq. Kalau lagi latihan tahqiq. Hadr misalnya bacaan siapa? Termasuk hadr mungkin bacaannya Syekh Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu hadr, cocok buat murojaah, cocok buat sholat tarawih. Begitu. Bisa jadi lebih cepat dari Syekh Sudais sedikit, masih hadr. Begitu kan? Lebih lambat sedikit dari Syekh Mahmud Al-Husari tadi, bisa jadi masih tahqiq. Lebih cepat sedikit masih tahqiq. Jadi rentang dia, bukan sebuah titik. Dan artinya, selama rentangnya 1-100, silahkan antum boleh baca dengan speed manapun, yang penting 1-100. Jangan kurang dari 1, jangan lebih dari 100, kurang lebih begitulah mudahnya. Jangan kurang dari 1, jangan lebih dari 100. Baik. Kemudian mana yang lebih utama? Cepat dapat ayat banyak atau lambat dapat ayat sedikit? Gimana? Imam Ad-Dani meriwayatkan dari Ubaid Al-Muktib. Su'ila Mujahid. Imam Mujahid pernah ditanya. An rojulin, tentang seorang laki-laki. Qara al-Baqarah wa Ali Imran. Membaca Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Wa rojulin, dan juga seorang laki-laki. Qara al-Baqarah wa atammaha. Ada dua orang salat. Yang satu, salatnya itu bacanya Al-Baqarah sama Ali Imran. Yang kedua, salatnya bacanya Al-Baqarah saja.
sampai khatam. Tapi takbirnya bareng. Sholatuhuma wahidah. Takbirnya bareng. Waruku'uhuma wasujuduhuma wajulusuhuma. Demikian pula ruku'nya bareng, sujudnya bareng, duduknya bareng, salamnya bareng. Ayyuhuma afdal. Mana yang lebih utama? Imam Mujahid jawab apa? Alladzi qara'al Baqarah. Loh kok bisa? Orang yang baca Al-Baqarah doang. Kok bisa? Apa alasannya? Apa alasannya? Masuk akal gak? Nyambung gak kira-kira kalau jawabannya ternyata yang lebih utama adalah yang baca Al-Baqarah doang? Kenapa kemudian beliau mengatakan seperti itu? Beliau membacakan ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diturunkan supaya dibaca secara perlahan-lahan. Maka berarti kalau sholatnya bareng otomatis yang lebih lambat bacanya yang mana? Yang Al-Baqarah doang. Itu yang lebih sesuai dengan ayat ini. Gitu maksudnya. Maka dia yang lebih utama. Yang baca Al-Baqarah sama Al-Imran pasti lebih ngebut bacanya. Berarti menurut pandangan Imam Mujahid, lambat lebih baik daripada cepat. Kenapa alasannya seperti itu? Karena orang yang bacanya lambat biasanya lebih mudah bertadabbur. Jadi alasannya tadabbur. Alasannya apa? Tadabbur. Orang yang ngebut tadabburnya lebih sedikit. Maka berarti tadabburnya banyak, ayatnya sedikit lebih utama daripada ayatnya banyak tapi tadabburnya sedikit. Tadabburnya banyak walaupun ayatnya sedikit lebih utama daripada tadabburnya sedikit walaupun ayat yang dibacanya banyak. Itu hukum asalnya. Itu hukum asalnya. Baik. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan, Qultu libni Abbasin. Ibnu Abbas mengatakan, ini sari'ul qira'ah. Abu Jamroh bilang kepada Ibnu Abbas, aku itu kalau baca Al-Quran bisa cepat. Wa inni aqra'ul Qur'ana fi thalath. Dan aku sanggup mengkhatamkan Al-Quran selama 3 hari. Faqala, Ibnu Abbas ngejawab, la an aqra'al baqarata fi lailatin fa'atadabbaraha wa urattilaha ahabbu ilaihi. Daripada ngebut-ngebut 3 hari khatam, saya lebih baik baca semalam Al-Baqarah doang. Tapi mentadaburinya, mentartilkannya itu lebih saya cintai daripada membaca Al-Quran dengan keseluruhannya secara hadromah. Semalam baca Al-Baqarah doang lebih baik daripada baca seluruh Al-Quran dengan kecepatan hadromah. Kenapa? Karena orang yang baca hadromah kurang tadabbur. Orang yang baca hadromah itu kurang tadabbur. Biasanya begitu. Jadi hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah tadabburnya banyak walaupun ayatnya sedikit lebih utama daripada ayat yang dibacanya banyak tapi tadabburnya sedikit. Cuma Imam Al-Khawani bilang, beliau mengatakan, wa amma hadarna darsana fa murakhasun lana fihi idzinul ibadi ilal yusri. Tapi kita nggak apa-apa baca dengan hadar. Ketika apa? Ketika ingin mengulang-ulang bacaan. Fa murakhasun, karena baca dengan hadar itu rukhsah, keringanan lana bagi kita. Fihi, di dalam mempelajari Al-Quran, karena dinul ibadi, karena agama ini bagi hambanya, ilal yusri, ngajak kepada kemudahan. Jadi nggak apa-apa kalau kita pengen murojaah banyak-banyak, bacanya hadar, tidak masalah. Begitu. Ya, makanya para ulama juga ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari, membaca Al-Quran selama berapa paling banyak di Atibian? Sehari semalam? Sehari semalam? 4 kali siang, 4 kali malam. Siapa namanya? Ibnul Khatib. Tabi'in. 8 khatam. Enggak masalah. Begitu. Ya. Ada kemudian Sulaim ibni Aitar yang tiap malam mengkhatamkan 3 kali. Mendatangi istrinya sekali, mengkhatamkan sekali. Mendatangi istrinya sekali, mengkhatamkan sekali. Subhanallah. Ya, jangankan antum yang belum nikah. Saya yang udah nikah aja enggak kebayang gimana caranya. Begitu.
Kenapa kemudian kita boleh memperbanyak bacaan Al-Quran dan mempercepatnya? Karena ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi azza wajal falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha." Kenapa? Karena dalam rangka memperbanyak pahala huruf. Maka dari itu biasanya para ulama berbondong-bondong memperbanyak pahala huruf di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kali lipatnya lebih banyak. Jadi tadabur itu di luar Ramadan, waktunya di dalam Ramadan memperbanyak huruf karena pahalanya lebih banyak. Biasanya begitu kebiasaan para ulama. Tapi ada pendapat yang menjadi pendapat pertengahan, pendapatnya Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Jadi begini kata Imam Nawawi. Kan yang namanya baca Al-Quran lambat cepat itu tergantung dengan kualitas tadabbur. Maka kata beliau, kalau memang antum termasuk orang yang sanggup mentadabburi Al-Quran, dan kalau bacanya lambat tadaburnya naik, level tadaburnya naik, maka berarti lebih utama apa? Lebih utama lambat. Kenapa? Karena level tadaburnya naik. Tapi kalau antum level tadaburnya itu mau cepat, level tadaburnya 7, mau lambat, level tadaburnya juga 7. Sama. Maka dalam keadaan seperti ini berarti lebih utama baca yang mana? Baca yang cepat supaya dapat nilai 7 plus banyak hurufnya. Nah, kira-kira kita nilai sendiri. Kira-kira kita baca lambat sama baca cepat nilai tadaburnya berapa? Kalau misalnya sama, maka baca cepat aja banyak-banyak begitu. Tapi kalau misalnya bacaan kita atau kualitas tadabur kita benar-benar meningkat ketika membaca dengan lambat, maka jangan baca cepat-cepat. Itu pendapat Imam Nawawi yang pertengahan dan sangat bagus kalau menurut saya. Jadi acuannya bukan cepat lambatnya, tapi kualitas tadabur antum sejauh mana. Kalau antara cepat dengan lambat kualitas tadaburnya sama, ya perbanyak baca Al-Qur'annya. Jangan beralasan kan lebih lambat lebih baik. Ya lebih baik itu kalau tadaburnya naik kualitasnya. Tapi kalau kualitas tadaburnya sama aja, ya lebih baik memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik, selesai untuk bab ini. Ada yang tanyakan, dipersilahkan. Nanti sepertinya akan ada tambahan ya, bab yang belum dibahas di modul. Nanti saya kirimkan PDF-nya lah. Bab lahan, kupas tuntas lahan. Nanti insya Allah akan ditambahkan kupas tuntas lahan. Nanti saya kirimkan PDF-nya kupas tuntas lahan. Di sini soalnya habis ini langsung sanad dan periwayatan, setelah itu mengenal Jazariyah dan Tufatul Atfal, dan udah kenal itu karena sudah kita bahas Tufatul Atfal dan Jazariyah. Kemudian langsung ngebahas Al-Fatihah. Enggak, lebih baik kita bahas kupas tuntas lahan dulu. Yang biografi Al-Jamzuri Ibnu Jazari kita lewat, ganti dengan pembahasan kupas tuntas lahan yang nanti PDF-nya akan dibagikan. Afwan jidan. Karena kita belum ngebahas kupas tuntas lahan. Kupas tuntas lahan. Ada. Kayaknya belum kayaknya. Ada lahan. Cuma itu lahan yang di Al-Fatihah sedikit ya. Sebelum bahas Al-Fatihah itu kan. Sedikit kalau nggak salah. Bab lahannya sedikit. Ya nggak apa-apa pakai itu. Nanti saya tambahannya dari PDF yang ini ya. Begitu. Kupas tuntas lahan. Dimana kupas tuntas lahan? Nanti saya tambahkan. Ada beberapa poin yang memang mesti dibahas agak lebih detail dalam bab lahan, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal tambahan bagi antum sekalian juga. Berapa halaman itu yang lahannya? Berapa halaman? Ada banyak?
Oh, sedikit berarti. 4 berarti ada berapa? Ada 6 slide doang. Tujuh slide doang. Oh, banyak. 11 slide. Oke. Nah, kalau di sini yang lengkap saya punya versi yang 60 slide. Kupas tuntas lahan. Ntar saya bagikan yang versi 60 slide-nya. Jadi supaya lebih detail ngebahas lahannya. Begitu. Ini tambahan yang memang nggak masuk itu, nggak masuk bab mabadi, dia beda bab sebenarnya. Kupas tuntas lahan beda bab. Ada versi PDF bukunya juga. Kupas tuntas lahan itu. Ini ringkasan dari kitabnya Dr. Ali Al-Ghamidi. Al-Lahan fi Tilawatil Qur'anil Karim. Saya ringkas menjadi 70 slide berarti. Itu ringkasan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Sampai sini tanyakan, dipersilakan Nabil tanyakan. Kenapa? Awalnya di sini dalam rangka tadabbur ketika Allah itu menjadi meningkat tadabburnya berarti dia cepat. Berarti sama halnya juga kalau tajwidnya itu belum lancar ya. Maksudnya tajwid lancar gimana? Ada tajwid. Nah, biasanya saya suka ada buat saya. Tapi tajwidnya berantakan pas hadar gitu maksudnya. Oh ya. Bagaimana kemudian kalau ada orang yang ketika baca hadar tajwidnya agak berantakan? Ya berarti dikurangin. Tajwidnya boleh diutamakan untuk mendapatkan pahala tajwid. Untuk mendapatkan pahala mentajwidkan Al-Quran. Begitu. Maka antum kalau misalnya keadaannya seperti itu, antum bisa gunakan 2 waktu yang berbeda. Ada waktu yang khusus latihan tajwid, ada waktu buat murojaah yang nggak apa-apa kurang memperhatikan tajwid, yang penting nggak lahan jali. Yang penting nggak lahan jali. Begitu. Yang penting nggak lahan jali aja. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian. Karena selama nggak lahan jali masih aman insya Allah. Tujuannya murojaah. Berarti latihan tajwid di mana? Ya berarti antum harus punya tempat untuk latihan tajwid. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Iya, kebanyakan orang ngafal dulu ya, kita semua sama lah. Saya juga sama waktu kecil ngafal dulu, belajar tajwid pas udah gede, makanya kadang-kadang berantakan. Nah, ya. Betul. Ya, jadi antum harus punya 2 waktu berarti, latihan tajwid dan murojaah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Khair. Ada tanyakan kembali? Cukup? Gimana? Terjemahan mana? Gimana coba? Yang apa itu? Yang bait yang mana?
Itu rukun-rukun ini, rukun-rukun apa namanya? Afwahinya masuknya ke belakang. Afwahinya ke belakang. Coba kalimatnya gimana? Afwahi. Afwahinya ke belakang. Afwah itu dari kata mulut, fi, jamaknya mulut. Fi. Famihi, fihi. Afwahu, afwahi. Fi. Fam itu bisa menjadi fi. Jadi fi itu bisa fam. Begitu. Ta'in maksudnya pasti, ditentukan, bukan pasti. Telah ditentukan. Sama seperti yakni. Yang dimaksudkan, yang ditentukan. Bisa begitu. Datang, cuma enggak gini, bait itu jangan diterjemahin per poin. Nantinya berantakan. Enggak mesti harus terjemahin per kata. Enggak mesti harus terjemahin per kata. Kalau misalnya terjemahin per kata enggak apa-apa, tapi tetap nantinya butuh tafsir. Taji itu aja datang, yaji, ja'a yaji'u. Kalau terjemahan katanya mah begitu. Kalau terjemahan katanya datang. Ja'a yaji'u. Iya. Jadi nggak bisa poin kata per kata gitu. Kata per katanya cuma sebagai pengetahuan aja, tapi nggak bisa otomatis diartikan seperti itu. Nanti berantakan. Gimana? Iya. Jadi kadang-kadang matan itu menggambarkan, bukan kalimat aslinya, menggambarkan. Kira-kira bisa digambarkannya kayak gimana nih? Nah, begitu. Baik. Ada lagi? Cukup? Kalau demikian kita akhir sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam adada ma'lumatika wa kalimatikal madzakara dzakirun wa ghafalan dzikril ghafirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fik. Link itu belum ya, link playlistnya ya? Sebentar.